Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradina Novita Anggraini, NIM 1806411000052 dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan bidang kewirausahaan saya, yaitu bidang jasa, yakni bimbingan belajar atau yang dinamai bimbel kelas. Adapun hal-hal yang melatar belakangi berdirinya bimbingan belajar ini adalah yang pertama, pemberdayaan usaha kecil yang dianggap mampu mengembangkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, dukungan lingkungan sekitar sebagai acuan pendirian wirausaha. Karena pada saat pendirian wirausaha bimbel kelas ini, yang pertama yaitu didirikan atas dasar adanya pembelajaran daring pada saat pandemi kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan belajar peserta didik yang belajar tidak semestinya. Jadi untuk saat ini walaupun sekolah itu sudah masuk, tidak banyak sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka secara penuh. Dalam arti ada yang sistemnya itu genap ganjil ataupun pembagian kelas. Dan yang keempat yaitu kesulitan dalam keterampilan dasar. Kemudian, rumusan masalah dari didirikannya bimbingan belajar ini yaitu yang pertama, bagaimana menciptakan peluang usaha yang memberikan pendampingan belajar untuk meningkatkan minat belajar anak. Yang kedua, bagaimana mengatasi dan memotivasi perhatian orang tua terhadap pembelajaran anak. Kemudian, tujuan dari adanya bimbingan belajar ini yaitu menciptakan usaha bimbingan belajar. Yang kedua, dapat mengatasi dan memotivasi perhatian orang tua terhadap pembelajaran anak. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu sebuah bimbingan belajar yang mampu memenuhi dan membantu anak dalam kebutuhan pembelajaran. Dan yang kedua, terciptanya makalah kewirausahaan mengenai peluang bisnis bimbingan belajar. Adapun manfaatnya yaitu ada 3, manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan pelaku usaha. Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu adanya bimbingan belajar untuk memenuhi kebutuhan pendampingan belajar anak dan membantu orang tua dalam membimbing anak. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa yaitu adanya peluang bekerja untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan pengalaman pengembangan diri untuk menjadi tutor atau pendamping belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian bagi pelaku usaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan pengalaman menjadi tutor atau pendamping belajar serta menggali potensi diri yang dimiliki. Kemudian gambaran usaha dari sistem bimbingan belajar yaitu menekankan kepada pemahaman dasar pengetahuan dengan dukungan pendidikan emosional serta spiritual. Peserta bimbingan belajar diutamakan untuk berilmu dan berakhlak. Berilmu di sini dengan menguasai konsep-konsep serta teori dan proses dalam jalannya bimbingan belajar. Kemudian, berakhlak dapat dilihat melalui keseharian atau kualitas kecerdasan emosional serta spiritual anak dalam mengikuti bimbingan belajar. Kemudian, pelayanan. Kelas bimbingan belajar hanya menyediakan kelas kelompok yang dibagi menjadi beberapa sesi. Pembagian setiap sesinya masing-masing adalah 60 menit. Hal demikian karena bimbingan belajar ini adalah usaha milik perorangan dan diolah sendiri atau tidak merupakan lembaga. Kemudian, strategi dari bimbingan belajar ini merupakan adanya produk, harga, lingkungan usaha, serta promosi. Produk yang ditawarkan di sini yaitu berupa jasa pendampingan belajar atau bimbingan belajar untuk anak PAUD, TK, SD, serta SMP. Pemilik usaha belajar menekankan pada literasi dan numerasi anak. Karena ada permasalahan anak SD yaitu kurang lancarnya baca tulis. Seperti itu. Kemudian harga di sini dipatok setiap pembayaran itu setiap pertemuan, yakni Rp2.000 per anak. Kemudian lingkungan usaha. Lingkungan usaha di sini sangat mendukung sekali karena adanya permasalahan daring yang diakibatkan kemarin serta tidak ada
seseorang yang membuka usaha bimbingan belajar. Kemudian promosi. Nah, promosi ini sudah dilakukan melalui media sosial, yakni WhatsApp, Instagram, Facebook, serta dari mulut ke mulut. Seperti itu. Kemudian metode pelaksanaan di sini seperti yang sudah saya jelaskan, yakni dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama pukul 12.30 sampai 13.30. Sesi kedua pukul 16.10 sampai jam 17.10. Sesi ketiga yakni jam 18.00 sampai jam 19.00. Dan sesi keempat pukul 19.10 sampai jam 20.10. Untuk liburnya setiap hari Sabtu dan Minggu dan setiap tutor berhalangan. Kemudian rancangan pembiayaan di sini sudah tertera, yakni papan tulis, spidol dan tinta penghapus papan, bolpen, tip X, penghapus dan pensil lain-lain. Jadi totalnya yaitu 92.500. Kemudian analisis studi kelayakan wirausaha yang dipakai yaitu analisis SWOT, yakni strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian oportunitas atau peluang, dan threat atau ancaman. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.